Untuk membahas tentang program ini, kita akan berbincang dengan penata kasih Dokes Polres Metro Jakarta Barat, Dr. Meika Yusuf Wibowo. Ya, selamat sore, Dr. Wibowo. Selamat sore, Ya, Ibu. seperti apa jalannya program peduli kesehatan yang dilakukan pada siang tadi? Alhamdulillah kegiatan tadi berjalan lancar dan situasi tetap kondusif. Kita tetap membagikan masker walaupun dengan kondisi panas terik, tapi kita niatkan ini semua untuk membantu dalam mengurangi pencemaran polusi udara ya dalam rangka pencegahannya. Ya, kemudian seperti apa respon atau tanggapan warga masyarakat saat mereka juga terlibat dalam program peduli yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat? Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik ya, karena pada saat kami melakukan pembagian tadi, memang kami memilih di tempat-tempat pemberhentian seperti traffic light atau palang pintu rel kereta api, karena pada saat itu begitu palang pintu atau traffic light berwarna yang menyala lampu hijau, di situ kan semua kendaraan itu menarik gas bersamaan. Nah, itu tingkat polusinya lebih tinggi. Respon masyarakat tadi sangat baik, terutama pada saat kita sedang menunggu kereta itu lewat, kita bagikan, bahkan dari kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 itu banyak yang meminta juga gitu. Yang di belakang-belakangnya juga karena mungkin takut nggak kebagian ya, mereka manggil-manggil, dan alhamdulillah anggota saya dan anggota humas serta adik-adik mahasiswa bergerak cepat untuk membagikan masker tersebut. Ya, dapat dilihat antusiasme pengguna kendaraan bermotor yang tadi mendapatkan masker, bahwa mereka sendiri juga mungkin sadar ya bahwa kondisi udara yang dengan polusi yang tinggi, sehingga mereka ingin mendapatkan masker yang dibagi-bagikan tadi. Nah, kemudian Pak Dr. Wibowo, apa peran mahasiswa dari dua universitas di daerah Jakarta Barat tadi yang dilibatkan dalam program peduli ini? Ya, peran mahasiswa tadi itu kita menggandeng mahasiswa dalam hal ini, mereka itu kan generasi muda dan mereka juga selayaknya mampu memahami situasi yang sedang terjadi, dalam hal ini polusi udara yang semakin marak, dan mereka bisa dalam ikut andil bagaimana mencegah atau bagaimana untuk meminimalisir dampak dari polusi udara tersebut. Salah satunya dengan cara pembagian masker dan vitamin ini. Nah, kalau dari kondisi saat ini terkait dengan polusi udara yang dialami oleh Kota Jakarta dan sekitarnya, dampak kesehatan seperti apa yang paling parah yang dialami manusia saat terpapar ataupun akibat dari polusi udara? Ya, dampak dari polusi udara ini sebenarnya banyak, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Namun disesuaikan dengan kondisi tubuh yang dialami atau yang sedang terjadi pada masing-masing individu tersebut. Yang paling ringan itu infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, itu yang saat ini memang sedang banyak sekali terjadi, bahkan di klinik kami juga banyak yang berobat, rata-rata memang dengan keluhan ISPA. Untuk tingkat menengah, biasanya kalau dengan kondisi personil atau kondisi masyarakat yang tidak sehat, itu mampu menyebabkan sesak nafas, terutama yang memiliki penyakit-penyakit resiko seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, kemudian riwayat jantung, gula, atau mungkin bahkan yang sedang dalam pengobatan kanker paru. Ya, Untuk jangka panjangnya, memang saat ini kejadian polusi ini sedang terjadi. Namun untuk jangka panjang yang paling terberat itu dapat menyebabkan PPOK yang kronik dan juga dapat menimbulkan kanker paru. Itu yang terburuk. Ya, Dokter Wibowo, tips kesehatan pada masa musim kemarau saat ini selain menggunakan masker di saat berkendara ataupun di saat kita beraktivitas di luar ruangan, apa saja, Dok?
Untuk tips-tips yang dapat kita himbau kepada masyarakat secara umum, antara lain penggunaan masker. Dan saat ini mungkin hukumnya wajib ya, karena bukan karena kondisi COVID, namun karena tingkat polusi udara yang semakin marak dan indeks kualitas udara saat ini di Jakarta dalam kondisi yang tidak aman. Di angka di atas 150 termasuk dalam kategori tidak sehat. Kemudian tips lain, jika memang harus keluar ruangan, gunakanlah masker. Sebisa mungkin lakukan aktivitas di dalam ruangan, konsumsi vitamin secara rutin, karena ini juga termasuk musim kemarau. Jangan lupa untuk konsumsi air putih atau air mineral 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas belimbing kecil. Itu hanya itu hanya syarat utama. Namun untuk tambahan, jika memang kita harus meminum seperti teh manis atau mungkin minuman lain boleh, dan hindari dingin karena pada saat musim panas ini memang terasa lebih segar bila kita meminum minuman dingin ya, dan itu sering terjadi. Namun seperti ibaratnya pipa knalpot, jika dalam kondisi panas kemudian disiram dengan air dingin atau kita siram dengan air, maka dia kan akan lebih cepat berkarat dan kemungkinan kopos. Itu juga yang terjadi pada tubuh kita. Jadi hindari minuman dingin, bisa mungkin minum air putih. Olahraga rutin tetap dilakukan secara ringan dan tetap memakai masker. Boleh dengan masker yang agak tipis ya, agar sirkulasi pernafasan pada saat olahraga tidak terganggu. Serta hindari makanan-makanan yang iritatif. Ya, memang kita gorengan itu tidak bisa lepas, namun bisa mungkin dihindari karena itu bersifat iritatif, kemudian yang bersifat asam dan bersifat pedas. Baik, jadi poin-poin yang bisa saya tangkap yang cukup penting, salah satunya untuk kita mengatasi polusi udara di saat kita beraktivitas di luar ruangan, yaitu salah satunya menggunakan masker dan minum air yang cukup banyak untuk menjaga agar kita terhindar dari dehidrasi ya, Dok ya. Baik. Ya, baik. Baik, terima kasih Penata Kasih Dokkes Polres Metro Jakarta Barat, Dr. Meika Yusuf Wibowo. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.